Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan juga rahmatnya kepada kita semuanya, di mana pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu menunaikan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga orang yang senantiasa meniti jalannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Minhajul Muslim, karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah pada pembahasan kita kali ini kita akan memasuki fasal yang ke-12 fil haji wal umrah, yang berkaitan tentang masalah haji dan juga umrah. Dan pada materi yang lalu telah kita jelaskan hukum haji dan juga umrah beserta hikmah yang terkandung di dalamnya. Sekarang kita masuk ikhwah materi yang kedua di antara syarat wajib haji dan juga umrah. Silakan bagi yang bawa buku, dibuka bukunya kemudian dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Materi kedua, syarat-syarat wajib haji dan umrah. Kewajiban haji dan umrah atas seorang muslim diharuskan memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, Islam, sehingga seorang lain Islam tidak dituntut menunaikan haji dan umrah, bahkan ibadah-ibadah lain selain keduanya, karena iman merupakan syarat syahnya diterimanya segala perbuatan. 6. Dikatakan oleh sang penyusun kitab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yushtaratu liwujubil haji wal umrah 'alal muslim asyurutul atiyah. Disyaratkan bagi seorang muslim wajibnya haji dan juga umrah beberapa persyaratan. Yang pertama adalah al-islamu, harus agamanya itu adalah Islam. Kenapa ya ikhwah? Dikarenakan orang kafir itu tidak diwajibkan untuk berhaji ataupun umrah, dan juga tidak diwajibkan untuk menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya seperti ibadah sholat. Dikarenakan untuk orang kafir kewajiban mereka itu adalah mengucapkan kalimat syahadat dan juga masuk agama Islam, karena iman itu diantara syarat sahnya diterima amal perbuatan. Sehingga ikhwah, jikalau ada orang kafir, dia sedekahnya bagus,
dia gemar memberikan sedekah kepada orang lain. Bahkan jikalau sedekahnya sampai mencapai miliaran rupiah, namun jikalau dia tidak beriman, maka amal perbuatannya itu akan sia-sia. Ini orang kafir. Jadi iman itu syarat mutlak diterima amal kebaikan. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am manthura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kami akan perlihatkan segala amal perbuatan untuk mereka, yaitu untuk orang-orang kafir. Faja'alnahu haba'am manthura, dan kami jadikan amal itu sebagai debu yang berterbangan. Ini maknanya apa ya ikhwah? Walaupun orang kafir akhlaknya bagus, dia gemar bersedekah, tapi sedekah mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga syarat wajib yang pertama ibadah haji dan juga umrah itu adalah harus Islam ataupun harus beriman. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, berakal, karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada orang-orang yang baik. Nah, kemudian yang kedua itu harus berakal. Ya, jadi orang yang tidak berakal tidak diwajibkan bagi mereka untuk beribadah haji ataupun umrah. Kemudian bagaimana para ulama memberikan patokan orang yang majnun atau orang yang gila ataupun orang yang tidak berakal. Maka dikatakan oleh para ulama diantaranya dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, para ulama mendefinisikan orang yang gila itu maknanya adalah ikhtilalul quwwatil mumayyazah bainal asya'il hasanah wal qabihah. Jadi gila itu maknanya adalah rusaknya akal pikiran sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Ini namanya gila. Sehingga jika ada orang gila, biasanya itu hidupnya tidak karuan. Bahkan mungkin di antara mereka ketika mereka makan, boleh jadi memakan makanan yang tidak layak untuk dimakan. Ini yang kedua, harus berakal. Kemudian yang ketiga, silakan dibaca. Poin yang ketiga, balik, karena tidak ada perintah yang ditujukan kepada anak kecil sampai dia balik atau dewasa. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an salasah, 'anil majnuni hatta yufiq, wa 'anil na'im hatta yastayqir, wa 'anis sabiyyi hatta yahtalim. Pena atau hukum diangkat dari 3 orang, yaitu orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia bermimpi atau balik. Nah, yang ketiga harus balik, ya harus balik. Sehingga jikalau ada orang yang belum balik seperti masih bayi, dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah yang telah Allah wajibkan kepada hambanya. Dan ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalathah, yang namanya pena diangkat dari 3 golongan. Maknanya apa mereka tidak terkena beban syariat. Yang pertama itu adalah al-majnun hatta yafiq, orang yang gila sampai dia itu sembuh. Wa 'anin naimi hatta yastaiqid,
dari orang yang tidur sampai dia itu bangun. Wa anis sabiyyi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia itu sudah balik. Ya, sehingga ikhwah di sini, jikalau ada orang yang masih belum balik, contohnya mungkin dia usianya 5 tahun. Kemudian qadarullah orang tuanya mampu, maka orang tuanya ketika umrah ataupun haji ngajak anaknya yang masih belum balik, kira-kira ikhwah hajinya itu sah atau tidak? Sah atau tidak ikhwah? Loh, enggak sah. Loh, kok sah? Sah atau tidak ikhwah? Nah, maka hukumnya ikhwah, jikalau ada anak yang masih belum balita, usia 5 tahun, maka ketika dia berhaji ataupun umroh, maka hajinya tetap sah dan baginya pahala. Ya. Dan ini sebagaimana ada suatu riwayat dari seorang sahabiah perempuan pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat ini berhaji atau umroh bersama anak kecil. Ya, maka sahabat ini bertanya, apakah anak ini hajinya sah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, na'am, walaki ajrun, hajinya sah dan untukmu pahala. Jadi ikhwah, jika ada anak kecil haji umrah, dia sah hajinya ataupun umrah. Akan tetapi ikhwah, pertanyaannya, jikalau dia sudah dewasa, sudah balik, ya, apakah dia perlu mengulangi hajinya ataupun umrohnya? Ya, apakah masih ada kewajiban dia berhaji dan juga umroh? Masa masih ikhwah? Kan hajinya sah. Nah, jadi ikhwah, jikalau anak kecil pernah berhaji dan juga umroh, hajinya sah. Tapi ketika dia sudah balik, sudah dewasa dan mampu berhaji sendiri, maka dia masih ada kewajiban berhaji lagi. Ya, masih ada kewajiban berhaji lagi. Ya, contohnya mungkin ada seorang anak kecil ketika usianya 5 tahun diajak oleh orang tuanya untuk haji dan juga umroh. Maka si anak ketika sudah tumbuh dewasa, sudah mandiri dan mampu, maka dia tetap berkewajiban berhaji lagi. Tetap ikhwah. Dan ini sebagaimana pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah ketika beliau ditanya, apakah anak kecil yang sudah haji ataupun umroh ketika sudah dewasa dan sudah mandiri tetap diwajibkan untuk berhaji ataupun umroh? Maka beliau mengatakan hukumnya tetap diwajibkan. Kenapa ikhwah? Karena ada suatu riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Baihaqi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayyuma sabiyyin hajja thumma balaghal hinsa fa alaihi an yahujja hujjatan ukhra. Yang maknanya adalah ketika ada anak kecil yang sudah berhaji, kemudian dia sudah mencapai usia balik, maka ia wajib untuk berhaji lagi. Ya, ini wajib untuk berhaji lagi. Ini ikhwah untuk anak kecil. Tapi kalau orang dewasa ikhwah, ketika sudah berhaji, maka kewajibannya sudah gugur, walaupun hanya 1 kali saja. Ya, ini jikalau sudah dewasa. Contohnya ada orang sudah dewasa, usia 30 tahun berhaji, maka hukumnya bagi dia setelah itu haji hukumnya sunnah.
karena dia sudah menunaikan 1 kali haji. Tapi kalau untuk anak kecil, hukumnya dia ketika dewasa harus berhaji lagi. Dan ini juga ada penjelasan dari ulama tentang ijma' para ulama, sebagaimana penjelasan dari Imam Tirmidzi rahimahullah. Wa qad ajma'a ahlul ilmi anna as-sabiyya idza hajja qabla an yudrik fa alaihil hajj idza adraka. Para ulama sepakat bahwasannya jikalau ada anak kecil yang berhaji ataupun umrah sebelum balik, maka dia wajib melakukannya kembali jikalau dia sudah balik. Ini hukum yang berkaitan tentang masalah anak kecil ketika berhaji. Sekarang kita masuk ke syarat yang keempat, syarat wajibnya berhaji ataupun umrah. Silakan dibaca. Poin yang keempat, mampu. Kemudian syarat yang terakhir yang sering kita dapati itu adalah harus mampu. Ya, jadi haji atau umrah itu wajib mampu. Sehingga jika ada orang yang tidak mampu atau ada orang yang fakir ataupun miskin, maka dia tidak wajib untuk berhaji ataupun umrah. Tapi di sini kita sering memahami dan mungkin salah persepsi. Apakah di antara makna mampu? Ya, mungkin di antara kita kalau mampu mesti punya uang banyak, mesti kaya raya dan mesti hartanya berlimpah. Ini di benak kita. Akan tetapi para ulama di sini mendefinisikan mampu dengan beberapa macam tafsiran. Ya, ada suatu riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, mas-sabil, apakah makna mampu yang wajib untuk haji ataupun umrah? Maka dikatakan az-zadu warrahilah. Yang namanya mampu itu adalah mampu dalam hal bekal dan juga kendaraan. Ya, ini definisi mampu dari hadis yang diterangkan oleh para ulama. Akan tetapi para ulama juga mendefinisikan mampu dengan beberapa macam definisi. Ini sebagaimana tafsiran dari Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan al-istita'ah nau'an. Yang namanya mampu itu ada 2 macam. Istita'atun bil badan, mampu dari segi fisik, wastita'atun bil mal, dan mampu dari segi harta. Ini ada 2 jenis kemampuan. Dan juga para ulama yang lainnya menambahkan mampu dalam hal yaitu dari segi keamanan. Ya, keamanan. Contohnya kalau ada orang yang kaya, kemudian dia mungkin naudzubillah kena sakit yang tidak bisa dia itu berdiri atau berjalan, dan dia harus berbaring. Walaupun hartanya banyak sampai mungkin miliaran, ketika fisiknya tidak ada kemampuan, maka dia tidak wajib untuk berhaji ataupun umrah. Karena ibadah haji tidak hanya ibadah harta, tapi juga ibadah fisik. Ya, ibadah fisik. Sehingga jika ada orang berhaji, maka kalau bisa fisiknya juga dikuatkan. Ini yang pertama. Dan yang kedua mampu dari segi finansial. Ya. Dan finansial ini tidak hanya bagi orang yang berhaji,
tapi juga bagi orang yang di bawah tanggungan nafkahnya. Contohnya ikhwah, sekarang haji ikhwah biayanya berapa ikhwah? Berapa kira-kira? Penampilan naik ya? Oh naik ya, 65 ya. Nah, berapa? 90. Loh, tambah tinggi lagi. Nah, jika ikhwah ada orang punya uang 90 juta, kira-kira dia sudah mampu atau belum ikhwah? Nah, daftar hajinya 90 juta dan dia hanya punya uang 90 juta. Dia mampu atau tidak ikhwah? Loh, kok sepakat belum ikhwah? Nah, benar, dia belum mampu. Kenapa yang belum mampu ikhwah? Jadi ketika ada orang punya uang 90 juta, ini hanya cukup untuk apa ikhwah? Biaya perjalanan. Sehingga jikalau hanya mampu biaya perjalanan, sedangkan dia tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya, ketika ditinggal haji, maka tandanya dia belum mampu untuk berangkat haji. Karena mampu di sini bagi orang berhaji plus kewajiban dia untuk menafkahi keluarganya. Contohnya ikhwah ya, berhaji itu kira-kira berapa bulan nih ikhwah? 1 bulan mungkin 1 bulan. Dan dia punya uang nominal mungkin 90 juta untuk berangkat haji, plus punya tabungan 20 juta. Ini mampu atau tidak ikhwah? Mampu. Kenapa? Ketika dia berhaji, dia sudah punya biaya. Sedangkan sisanya 20 juta untuk nafkah keluarganya dalam waktu 1 bulan, sehingga di sini dia telah mampu dari segi finansial. Ya. Jadi ini mampu finansial untuk berangkat haji sama untuk menafkahi keluarganya jikalau keluarganya tinggal selama 1 bulan untuk haji. Ya, mampu. Kemudian ikhwah, yang ketiga aman. Ya, yang ketiga ikhwah aman. Maknanya apa ikhwah? Jikalau di suatu negeri mungkin ada kisruh, ada pemberontakan, dan keamanannya tidak terjamin, sehingga jikalau dia berangkat dikhawatirkan dia akan mungkin mendapati bahaya dalam perjalanannya, maka dia tidak wajib berhaji. Walaupun fisiknya dia bagus, walaupun hartanya banyak, tapi kalau kondisinya tidak aman, maka hukumnya dia tidak wajib untuk berhaji. Ini sebagaimana ikhwah penjelasan dari beberapa pendapat dari para ulama, di antaranya Syekh Utsaimin, dan juga pendapat dari jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan juga Hambali. Ini di antara definisi makna mampu. Nah, sekarang kita masuk ikhwah ke materi yang ketiga, anjuran untuk melakukan ibadah haji dan juga umrah. Silakan dibaca. Materi ketiga, anjuran melaksanakan haji dan umrah serta ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Pembuat syariat sangat menganjurkan kedua ibadah yang agung ini, yakni haji dan umrah, dan sangat menganjurkan kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, serta menyeru mereka kepadanya dengan berbagai cara. Kami akan memberikan contoh mengenai motivasi yang bermacam-macam untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Sabda Rasulullah SAW, "Afdalul a'mal imanun billahi wa rasulihi, thumma jihadun fi sabilihi, thumma hajjun mabrur." Perbuatan yang paling utama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad di jalannya, kemudian haji mabrur. Man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhunubi kayaumi waladatu ummuh. Barang siapa yang melaksanakan haji ke Baitullah ini
dan ia tidak bersenggama. Dikatakan dalam kitab ini di antara motivasi agar seseorang mau berhaji ataupun umroh, maka di sini dijelaskan di antara keutamaannya ikhwah. Dan keutamaannya itu tidak hanya satu, tapi sangat banyak. Namun di sini disebutkan hanya beberapa saja. Di antaranya ikhwah yang pertama, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mali imanun billahi wa rasulih. Amal perbuatan yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan juga Rasulnya. Thumma jihadun fi sabili, kemudian berjihad di jalannya. Thumma hajjun mabrur, kemudian haji dengan mabrur. Jadi haji dengan mabrur termasuk di antara amal perbuatan yang paling utama. Kemudian ikhwah yang kedua, di antara keutamaannya adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajja hadzal baita falam yarfus wa lam yafsuq kharaja min dhanbihi ka yaumin waladathu ummuhu. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak melakukan perbuatan sia-sia dan tidak melakukan perbuatan kefasikan, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni seperti dia dilahirkan dari kandungan ibunya. Ini wah, jadi dosa-dosanya bakal diampuni oleh Allah. Kemudian yang ketiga, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga yang akan diberikan untuknya. Ini termasuk di antara pahala yang sangat banyak, yaitu dijanjikan surga oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwah yang keempat, ya, jihadul kabiri wad dha'ifi wal mar'ati al-hajju al-mabrur. Jadi ikhwah, termasuk jihadnya orang yang sepuh, yang sudah tua, orang yang lemah, ataupun seorang wanita, itu adalah melakukan ibadah haji. Jadi kalau wanita ikhwah dia mampu untuk berhaji, ini termasuk dalam kategori berjihad. Kemudian yang terakhir, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Yang namanya satu umroh ke umroh yang lainnya bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Jadi ini ikhwah termasuk di antara pahala dan keutamaan yang Allah berikan bagi orang yang mau melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ya, jadi ikhwah banyak sekali dan tidak sedikit. Sehingga ikhwah, jikalau Allah sudah memberikan semacam motivasi agar hambanya beribadah haji ataupun umrah, maka ikhwah, kita sebagai seorang hambanya wajib untuk bersegera dan juga beringinan kuat agar bisa melakukan ibadah haji ataupun umrah. Ya, ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan, ta'ajjalu ilal haji, bersegeralah kalian berhaji. Fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu, karena salah seorang di antara kalian tidak akan tahu apa yang akan menimpanya. Kemudian beliau juga bersabda, man aradal hajja falyata'ajjal, barang siapa yang ingin pergi haji hendaklah bersegera. Fa innahu qad yamrantu al-marid wa tadillu dhallah wa ta'ridu al-hajah. Barang siapa yang ingin pergi haji, maka hendaknya dia bersegera, karena sesungguhnya
kadang datang penyakit, kadang hilang hewan tunggangan atau harta, dan kadang ada hajah yang lainnya. Jadi ini ikhwah diantara anjuran berhaji ataupun umrah. Kalau bisa ikhwah segera daftar jikalau antum sudah mampu. Kenapa ikhwah? Dikhawatirkan jikalau nggak daftar sekarang, boleh jadi akan ada hajah yang lainnya. Bahkan ikhwah banyak sekali kisah ada orang yang mampu dia nggak berhaji dan dia hanya ingin saja tapi nggak daftar. Qadarullah dia mati terlebih dulu sebelum mampu melaksanakan haji ataupun umrah. Makanya ikhwah kalau bisa antum segera daftar, ya. Insya Allah jika antum sudah daftar itu sudah mendapatkan yaitu kebaikan niat. Hanya daftar saja sudah mendapatkan kebaikan niat. Ya, karena jika ikhwah kita sudah daftar, tandanya hati kita sudah beriktikad untuk melakukan ibadah haji ataupun umrah dan jangan ditunda-tunda. Ya, contohnya antum jika sudah memiliki sejumlah uang untuk haji sama umrah, antum segera daftar. Kenapa ikhwah? Boleh jadi kalau antum nggak daftar, uangnya cepat habis. Dan untuk mensiasati itu hendaknya langsung daftar. Tujuannya adalah agar kita mendapatkan satu kebaikan dari niat yang kita inginkan. Ini diantara anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang haji ataupun umrah. Ya, lebih-lebih anak-anak muda nggih, anak-anak muda. Kalau usianya sudah mencapai mungkin 30 tahun dan merasa mampu, jangan ditunggu-tunggu. Ya, jangan mengatakan umurku masih panjang, haji umrohnya nanti saja. Jangan ikhwah. Kenapa ikhwah? Yang namanya umur kita nggak tahu. Boleh jadi ketika dia masih muda, ajal menjemputnya. Sehingga muda tidak ada patokan dia umurnya panjang. Sehingga jikalau dia masih muda dan sudah dianugerahi oleh Allah kemampuan, hendaknya dia bersegera untuk daftar umrah ataupun berhaji. Karena apa ikhwah? Pahala yang banyak dan Allah menjanjikan surga bagi orang yang hajinya mabrur. Ini diantara motivasi dari syariat. Kemudian dibacalah bawahnya. Sebagaimana anjuran di atas, Allah Ta'ala juga mengancam orang yang meninggalkan haji dan umrah dan memperingatkan agar tidak menyepelekan pelaksanaan kedua ibadah ini dengan menghambur-hamburkan hartanya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam tahbishu hajatan zahiratun aw maradun habisun aw man'un min sultanin jahirin wa lam yahujja falyamut in syaa yahudiyan aw nasraniyan." Orang yang tidak tertahan oleh kebutuhan yang mendesak atau sakit yang menghalanginya atau larangan dari penguasa yang zalim, tetapi dia tidak melaksanakan haji, hendaklah ia mati jika ia mau dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang mempunyai bekal dan kendaraan yang bisa mengantarkannya ke Baitullah tetapi dia tidak melaksanakan haji, maka tidak apa-apa baginya untuk meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a 'ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Al-Imran ayat 97. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata,
Aku sudah menguatkan tekadku untuk mengirim beberapa orang ke berbagai daerah untuk melihat setiap orang yang mempunyai kekayaan tetapi tidak melaksanakan haji, agar para utusan itu memungut jizyah atau pajak kepala dari mereka. Mereka bukan kaum muslimin, Nah, kemudian di sini juga diberikan ancaman. Jikalau ada orang yang mampu tapi dia tidak umrah ataupun berhaji. Contohnya ada orang kaya tapi dia iman ketika hartanya digunakan untuk ibadah. Tapi justru orang kaya ini lebih gemar untuk hidup glamor atau bermegahan ataupun untuk bersenang-senang saja dengan dunia. Dan di antara ancaman yang diberikan sebagaimana dikatakan dalam hadis, man lam tahbishu hajatun zahirah aw maradun habisun aw man'un min sultanin ja'ir wa lam yahujja falyamut in sya'a yahudiyan aw nasraniyan. Yang maknanya adalah jikalau ada orang yang tidak dihalangi hajah yang mendesak, atau tidak dihalangi penyakit, atau tidak dihalangi pemimpin yang zalim, dan dia tidak mau berhaji, hendaknya dia meninggal sesuai dengan keinginannya Yahudi ataupun Nasrani. Ini ancamannya Dan juga dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang mampu memiliki bekal dan juga kendaraan yang bisa mengantarkan ke Baitullah dan tidak berhaji, maka dia tidak akan mati selain seperti matinya orang Yahudi ataupun Nasrani. Dan juga bagi orang-orang yang sombong, orang yang kaya tapi tidak mau menggunakan kekayaan untuk berhaji, Allah juga menjelaskan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan haji diwajibkan untuk kepada manusia dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mampu. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang kufur, yang dia tidak mau berhaji atau umrah padahal dia mampu, sesungguhnya Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh dengan mereka. Dan juga ada suatu riwayat dari Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad hamamtu an ab'atha rijalan ila hadhil amsar. Aku sangat berkeinginan mengirim beberapa utusan ke daerah-daerah. Kemudian mereka melihat siapakah di antara penduduk daerah yang kaya, yang mampu tapi mereka tidak mau berhaji, hendaknya mereka dipungut jizyah. Jizyah itu maknanya apa ya jizyah? Jadi pungutan yang diberikan untuk siapa? Untuk orang kafir. Tapi di sini Umar sangat tegas. Jika ada orang muslim dan dia mampu tapi nggak mau haji ataupun umrah, mereka itu dipungut jizyah sebagaimana orang kafir. Kenapa? Hum bi muslimin. Mereka bukan termasuk golongan orang muslim. Ini Jadi ancamannya luar biasa besarnya, sehingga jika ada orang yang sudah mampu dari segi finansial, dari segi fisik, maka hendaknya dia berhaji ataupun umrah. Kenapa Karena haji sama umrah itu hakikatnya keinginan hati. Ya, keinginan hati. Ana punya suatu kisah Ada orang tetangga saya
dia itu dari kecil saya sampai anak dewasa jualannya ikhwah itu hanya jualan kerupuk saja ikhwah, kerupuk. Motornya buntut. Dulu ketika saya masih kecil bawa sepeda ontel. Sekarang bawa motor jadul, yaitu motor apa ya? Legenda. Ikhwah, legenda ikhwah. Motornya biasa aja ikhwah, legenda. Ya sekarang mungkin jarang ada orang tahu legenda. Dan ternyata ikhwah, walaupun hidupnya serba kekurangan, namun dalam hatinya ingin sekali berhaji. Sehingga dia walaupun hanya jualan kerupuk yang hasilnya tidak besar, dia nabung dan qadarullah dia mampu berangkat haji. Sehingga ikhwan di sini haji umrah itu adalah panggilan hati. Sehingga jikalau ada orang kaya, ada orang muslim, orangnya mampu, orangnya hidupnya penuh dengan harta, tapi jikalau hatinya tidak terpanggil haji ataupun umrah, niscaya dia tidak akan bisa haji ataupun umrah. Karena haji sama umrah ikhwah itu adalah panggilan hati. Sehingga jika ikhwah mungkin sekarang antum belum dikasih kelapangan hidup oleh Allah, mungkin belum cukup untuk berangkat haji, minimal ikhwah antum sudah beriktikad, sudah mantap hatinya. Insya Allah ikhwah, Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan solusi agar kita bisa mampu merasakan haji ataupun umrah. Ini ikhwah diantara ancaman yang diberikan oleh syariat. Jikalau ada orang yang tidak mau berhaji ataupun umrah, jadi dia hidupnya tidak akan pernah merasakan nikmatnya ibadah haji ataupun umrah. Sekian ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.